Guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah tak bisa kamu lepaskan, orang ini akan menemani kamu seumur hidupmu. Waduh ya, jadi deg-deg tuh ya. Orang ini nggak akan pernah bisa kamu lepaskan karena dia akan menemani kamu seumur hidupmu. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya guys, karena ini tuh sifatnya energi general. Jadi teman-teman semuanya bijak-bijak dalam ambil keputusan ya. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau dibacakan tarot ya secara personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke. Jadi langsung saja ya, kita akan mulai ke pembacaan. Kita akan lihat siapakah dia? Seseorang yang akan menemani kamu seumur hidupmu. Siapakah dia? Seseorang yang akan menemani kamu seumur hidupmu. Siapakah dia? Seseorang yang akan menemani kamu seumur hidupmu. Siapakah dia? Seseorang yang akan menemani kamu seumur hidupmu. Nah, wow, kelihatan ya. Aku merasa ya bahwa saat ini kamu dan dia sepertinya sedang terjebak dalam sebuah ikatan hubungan yang sangat rumit gitu ya, dimana pasangan kamu lama-lama makin susah dipahami, padahal kamu tuh sudah mencoba ya menjadi apa yang dia inginkan. Kamu juga sudah berusaha mengalah ya, menekan rasa ego kamu, tapi tidak merubah keadaan. Justru malah makin kesini hubungan kalian tuh makin kacau. Dia lebih mementingkan ya kepentingan egonya daripada kebaikan hubungannya gitu ya. Meskipun di mata dia kamu tuh masih berharga gitu ya, tapi kamu juga nggak bisa gitu ya memaksakan diri menjalin hubungan yang sangat rumit, karena tujuan kamu ya menjalin hubungan ini itu untuk kebahagiaan, bukan untuk kesedihan. Tetapi ya justru malah pasangan kamu tuh kayak nggak ada niatnya ya, dia nggak ada effortnya untuk mempertahankan hubungan ini menjadi hubungan yang lebih indah ya. Dan ini kelihatan banget ya, sepertinya kondisi situasi hubungan kamu saat ini tuh kayak sudah berada di pucuk jurang gitu ya. Terlebih pasangan kamu juga tidak ada niat buat memperbaiki gitu ya. Cuman bisa dibilang tuh kayak apa ya, alasan kamu saat ini bertahan tuh ya mungkin karena kayak kamu tuh masih mencoba ngasih dia kesempatan gitu ya, apakah dia bisa mempergunakan dengan baik atau tidak. Tetapi jika dia justru malah menyalahgunakan kesempatan kamu, ya tidak menutup kemungkinan diri kamu tuh benar-benar akan meninggalkan dia untuk selama-lamanya demi kesembuhan mental batin kamu ya. Karena di sini yang aku lihat gara-gara dia nggak jelas ini membuat diri kamu tuh jadi kayak merasa menyerah gitu ya, kayak nggak ada lagi ya sesuatu hal yang bisa dipertahankan, karena percuma juga gitu ya. Aku selalu berbuat baik, selalu ngalah gitu ya, tapi aku tuh kayak nggak ada harga dirinya di mata kamu ya. Kau selalu mempermainkan aku ya seenak diri kamu sendiri, tanpa memikirkan ya betapa tersiksanya perasaan aku selama diriku menjalin hubungan dengan kamu. Waduh, ngeri ya. Kita lihat bottom decknya ada apa. Nah ya, orang ini ya, dia akan bersikap baik dan romantis kepada kamu di saat dia sedang ada maunya ya. Kayak misalkan ketika dia membutuhkan sesuatu, ketika dia membutuhkan bantuanmu ya, ketika mungkin ya orang ini tuh butuh pinjaman duit ya, udah seketika itu dia berubah menjadi seseorang yang seolah-olah tuh layak untuk kamu perjuangkan. Tapi setelah dia sudah ngedapetin apa yang dia inginkan dari kamu, dia berubah lagi kembali ke settingan awal. Karena jika dilihat dari bottom decknya ya, menurut aku orang ini tuh kayak masih belum menemukan jati diri dia sendiri ya, apalagi kehidupan cintanya dia. Orang ini aja kayak masih
apa ya, bisa dibilang tuh masih belum punya pendirian yang cukup kuat gitu ya. Dan di sini, nah kamu ini kayaknya pernah ketipu kata-kata manisnya di awal. Padahal kamu tuh di awal tuh sudah sempat ngerasa ragu gitu ya, bahwa orang ini tuh kayaknya sedikit red flag deh. Kayak nih orang tuh kayaknya banyak dramanya. Tapi berhubung ya, kata-kata dia begitu manis dan meyakinkan, sehingga tanpa kamu sadari, kamu telah masuk ke dalam perangkap yang telah dia buat gitu ya. Dan saat ini perasaan kamu tuh kayaknya udah mulai hilang, udah mulai mati rasa, sudah mulai tidak stabil. Artinya apa? Ya udah gitu ya, jika memang dia bukan pilihan yang terbaik ya, maka kamu berharap agar ya segera dipertemukan seseorang yang lebih layak untuk kamu cintai. Tetapi jika memang gitu ya, dia masih ada niat ya untuk mengembalikan keadaan hubungan ini menjadi lebih baik, ya kamu tuh berharap gitu ya, biar orang ini tuh bisa secepatnya berubah. Karena jika dilihat tuh sudah ya ribuan air mata yang keluar dari mata kamu gitu ya, karena sikap dia ke kamu yang makin lama tuh kayaknya makin gak jelas seperti itu. Kita cek lagi di sini guys, aku juga penasaran ya, kita lihat dulu. Siapakah dia? Seseorang yang akan menemani kamu sampai akhir. Siapakah dia seseorang yang akan menemani kamu sampai akhir? Siapakah dia seseorang yang akan menemani kamu sampai akhir? Kita cek terlebih dahulu. Wow, ya. Kalau dilihat ya, aku tuh merasa bahwa saat ini kamu dibikin bingung sama seseorang yang saat ini sedang dekat dengan dirimu. Gitu ya. Awalnya dia ini seseorang yang kamu kenal baik gitu ya, tapi makin kamu seriusin, justru malah orang ini tuh nggak bisa kamu kendalikan ya, karena dia selalu bertindak sesuka hati dia gitu ya, dan jarang sekali berkomunikasi dengan dirimu gitu ya. Padahal hakikat dalam sebuah hubungan, komunikasi itu sangat dibutuhkan gitu ya, karena komunikasi itu merupakan pondasi awal dalam sebuah hubungan ya. Dan di sini yang membuat kenapa perasaan kamu ke dia tuh semakin lama semakin goyah, karena orang ini dia terlalu asik ya sama dunia dia sendiri ya, dan cenderung menghindar dari kamu. Padahal kamu tuh merasa tidak melakukan kesalahan, tidak pernah menyakiti perasaannya, tapi tiba-tiba orang ini tuh kayak menjauhi kamu secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas. Nah makanya di sini kayak kamu tuh benar-benar merasa kebingungan gitu ya, dalam artian tuh niat tujuan kamu ngedeketin aku tuh apa sih ya, kalau diri kamu hanya menganggap diriku sebagai teman sepimu ya, ya maaf gitu ya, gue nggak bisa. Dalam artian karena gue cari seseorang tuh yang benar-benar bisa memahami ya, bisa mengimbangi gitu ya, bisa sama-sama saling mengisi ketika mungkin gue dan lo tuh sama-sama kosong gitu. Tapi pada kenyataannya enggak ya, justru malah makin kesini tuh sikap dia makin berubah ya, makin lama tuh makin ngejauhin kamu, yang membuat hari-hari kamu tuh dipenuhi dengan rasa overthinking ya, karena kamu takut gitu ya ditinggalkan sama dia di saat kamu tuh udah mulai ngerasa nyaman sama ini orang. Nah ya, kamu kenal sama dia ini kayaknya nggak lama ya, tapi kamu langsung buru-buru memutuskan jadian sama dia ya. Entah dia yang mendesak kamu atau mungkin kamu yang langsung jatuh hati kepada dia gitu ya, sehingga yang terjadi hanyalah rasa penyesalan gitu ya. Karena bagaimanapun juga dalam proses pengenalan itu dibutuhkan ya namanya sebuah proses gitu ya, karena hubungan tanpa adanya proses yang baik ya, itu bisa membuat diri kamu tuh kecewa di kemudian hari seperti apa yang kamu rasakan saat ini. Kita lihat dulu bottom decknya ada apaan ya. Nah ya, dan ini kelihatan ya, firasat kamu sepertinya cukup kuat gitu ya. Kamu saat ini mencurigai bahwa saat ini ada pihak ketiga atau pihak lain yang berusaha memasuki hubungan kalian. Nah makanya kenapa ikatan kamu sama dia ini jadi jauh gitu. Padahal ya mungkin dulu kamu sama dia tuh deket banget ya, kamu sama dia cocok, kamu sama dia mirroring gitu ya.
Tapi makin kesini dia justru malah menjaga jarak tanpa sebab dan alasan yang jelas, yang membuat diri kamu tuh akhirnya curiga terhadap dia, bahwa saat ini ada orang lain yang masuk ke dalam hubungan kamu selain dirimu. Nah, karena menurut aku perubahan dia ini total banget gitu ya. Dulu tuh dia setiap waktu selalu ya berusaha ngabarin kamu. Dulu setiap waktu tuh dia selalu ya menanyakan kabar dirimu gitu ya, atau setidaknya dia ngasih perhatian ke kamu. Tapi saat ini dia makin jauh, makin kesini tuh makin banyak alasan yang dia buat, yang katanya alasan pekerjaan lah, alasan lembur lah gitu. Padahal firasat kamu tuh cukup kuat bahwa saat ini tuh kayaknya ada rahasia yang dia tutupi di belakang kamu. Cuman karena kamu nggak mau ribut sama dia, kamu tuh ambil sikap diam dan berharap ya jika memang orang ini mengkhianati kamu suatu saat tuh ya agar dibukakan gitu ya, agar kamu tuh tidak terlalu berharap sama seseorang yang gak setia sama kamu. Karena di sini yang aku lihat tuh jujur ya, kayak digantung kayak gini tuh lebih menyakitkan loh daripada diberi kepastian. Mungkin diberi kepastian tuh kecewa di awal, tapi setelahnya kamu ngerasa lega, daripada digantung ya kamu nggak tahu ujungnya di mana. Seperti itu. Kita cek lagi di sini. Ya, siapakah dia? Seseorang yang akan menemani kamu sampai akhir. Siapakah dia? Seseorang yang akhirnya menemani kamu sampai akhir. Siapakah dia? Seseorang yang akhirnya akan menemani kamu sampai akhir. Wow. Nah, ya. Ini kelihatan ya. Dari energinya, kamu dan dia ini sebenarnya memiliki perbedaan sifat dan karakter, tetapi kalian memaksakan diri terikat dalam sebuah hubungan ya. Tetapi hubungan tersebut dipenuhi konflik karena dia nggak bisa ngimbangin kamu, atau mungkin sebaliknya kamu yang nggak bisa ngimbangin dia. Gitu loh. Karena di sini kalian berdua ini sebenarnya sadar gitu bahwa gue dan lo tuh beda sifat, beda karakter, beda cara berpikir ya. Tapi kalian berdua ini sama sekali nggak ada usahanya untuk berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Justru malah di sini kelihatan banget ya bahwa hidup kamu tuh terlalu dikendalikan sama dia. Artinya tuh apa sih? Ya kamu tuh harus dituntut ya untuk menuruti segala keinginannya. Karena apabila tidak, orang ini tuh bisa marah, bisa ngelihat kamu tuh bagaikan ngelihat musuh gitu. Sedangkan seolah diri kamu tuh nggak punya hak untuk menasehati dia, mengendalikan hidupnya ya, yang membuat diri kamu tuh merasa diperlakukan nggak adil gitu ya. Karena di sini yang aku lihat tuh kayak nih orang tuh pengen gitu ya, keinginannya itu selalu kamu turutin gitu ya. Tapi giliran kamu yang berusaha menasehati dia ya dengan kata-kata yang positif ya, menasehati dia untuk berubah jadi pribadi lebih baik, dia nggak terima, dia denial ya, kayak suka menilai balik gitu ya. Loh, lu nyuruh aku kayak gini, apakah selama ini lu udah bener? Nah kayak gitu ya, apakah selama ini lo nasehatin gini ya, apakah lo sudah terbebas dari dosa? Nah sering banget gitu, padahal kamu tuh nggak ada maksud ya buat musuhin dia, menyudutkan dia, membandingkan dia dengan yang lain. Yang kamu inginkan hanyalah satu, lo tuh bisa berubah dan menghargai setidaknya sedikit saja ya nasehatku gitu. Karena di sini kayak kamu tuh udah berusaha gitu ya, berusaha ngalah, menekan egomu gitu ya. Ketika dia menasehati kamu ya, kamu tuh kayak berusaha lo implementasikan ke dalam diri lo sendiri. Tapi kenapa gitu ya, kayak ini tuh kesannya nggak adil gitu. Di saat gue nasehatin lo, lo selalu denial, lo selalu marah ya, lo selalu berburuk sangka kepada gue. Nah makanya kenapa ya kayak kamu tuh berlari tanpa ujung ya, menjalin hubungan sama dia tuh kayak bagaikan lari maraton tapi yang nggak ada finishnya. Capek gitu ya, lo kejar-kejar dia ya, capek juga lo ngertiin dia terus ya, capek juga diri kamu tuh dikendalikan ya hidup lo sama dia, sedangkan lo nggak berhak mengendalikan hidupnya dia. Seperti itu. Kita lihat bottom decknya. Nah ya, saat ini diri kamu tuh kayaknya udah lelah ya, kayak ya udah deh
ya gue nyerah aja gitu, karena percuma juga gue ngomong sampai berbusa, lo nggak bakal pernah pakai gitu ya kata-kata gue. Daripada gue pusing-pusing memikirkan lo, lebih baik saat ini gue fokus membahagiakan diri gue, fokus karir, fokus pekerjaan ya, dan fokus menggapai angan-angan dan cita-cita. Karena di sini kelihatan banget ya bahwa saat ini kayak diri kamu tuh udah nggak begitu lagi memikirkan dia, meskipun dia ditakdirkan untukmu ya, tapi kalau dia nggak mau berubah ya maaf aja gitu ya. Karena saat ini kayak kamu tuh sudah mencoba berpikir secara realistis ya. Ketika segala nasihat sudah tidak dihargai, mungkin ya beristirahat sejenak sembari fokus karir adalah langkah yang terbaik gitu. Dan di saat kayak lo mulai berubah ke dia ya, ternyata dia kayak mulai sedikit menyadari gitu ya bahwa memang gitu ya, mungkin saat ini diri kamu nggak begitu lagi perhatian sama dia ya karena ulah dia sendiri gitu. Jadi menurut aku langkah yang kamu ambilnya merupakan langkah yang tepat gitu ya, dimana kayak ya udah, ketika diri kamu nggak dihargai, lebih baik fokus aja ya sama kerjaan, fokus membahagiakan diri sendiri, atau fokus ya dengan keluarga kamu, seperti itu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akhirnya dipersatukan dengan kamu ya. Siapakah dia? Seseorang yang akhirnya akan menemani kamu sampai akhir. Siapakah dia? Seseorang yang akan menemani kamu sampai akhir. Nah, wow ya. Aku ngerasa ya bahwa saat ini orang ini sudah terlahir menjadi versi terbaiknya setelah ya diri kamu tuh tak sudi lagi kembali bersamanya gitu ya. Meskipun perubahan dia saat ini tidak membuat diri kamu tuh cukup merasa yakin ya bahwa dia sudah benar-benar berubah ya, tapi setidaknya orang ini masih sayang sama kamu ya. Karena memang yang aku lihat ya, setiap orang tuh pasti ada masanya dimana dia masih belum berubah, dimana dia masih kekanak-kanakan, dimana dia masih egonya terlalu tinggi gitu ya. Dan setelah dia berpisah dengan kamu ya, akhirnya dia sadar bahwa ternyata hidup dia ini masih membutuhkan dirimu, dan membuat orang ini tuh akhirnya berubah secara perlahan menjadi versi terbaiknya gitu. Memang di sini yang aku lihat tuh mungkin di masa lalu dia sering banget ya menyakiti kamu ya, sering banget bersikap keras kepala ya, sering banget memperlakukan kamu gak adil ya. Atau mungkin bisa juga di masa lalu dia sering banget ya berbohong kepada dirimu gitu. Tapi setelah kau mundur dari hubungan ini, atau mungkin setelah kau putuskan dia, akhirnya dia mau berbenah diri. Akhirnya dia sadar gitu ya bahwa mungkin ya selama ini kelakuan dia ke kamu tuh nggak baik gitu ya, dan dia nyesel banget gitu. Dan dia tuh berharap bahwa lo tuh bisa ngebukakan dia kesempatan ya untuk menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepada dirimu, kayak gitu. Dan saat ini dia kayaknya sedang baca situasi kamu ya, kapan waktu yang tepat orang ini tuh bisa connect lagi dengan kamu. Kayak dia kayak masih cari timing waktu yang pas gitu ya. Cuman di sini bagi kamu yang kayak ngerasa dia sudah berubah, tapi tuh kayak nggak membuat diri kamu tuh cukup merasa yakin gitu loh. Kayak kenapa ya? Mungkin nggak yakinnya kamu ya karena dulu lo sering dibohongin sama dia ya, dijanjikan adanya suatu perubahan, tapi ujung-ujungnya apa? Zong ya, ujung-ujungnya dia nggak berubah gitu loh. Makanya kayak di sini ya it's okay aku melihat perubahan kamu, tapi aku pengen lihat gitu ya seberapa kuat lo bertahan dengan pendirian kamu saat ini. Karena gue nggak mau gitu ya lo kelihatan berubah hanya ingin menarik simpati dariku, tapi ujung-ujungnya apa? Setelah gue terima lo kembali ke settingan awal. Nah itu yang bikin lo tuh jadi trauma ya. Ini kita lihat bottom decknya. Nah dia saat ini sedang tersiksa loh gitu, karena dia sadar bahwa saat ini lo tuh kayaknya udah nggak begitu tertarik lagi sama dia ya, karena sikap dia sendiri, karena ulah dia sendiri ya. Jadi kayak membuat orang ini tuh kayak bener-bener ngerasa pusing ya, merasa takut ya kalau kamu tuh udah bener-bener nggak bisa memaafkan dia, nggak bisa ngasih dia kesempatan di saat orang ini tuh nggak bisa move on
dari dirimu gitu ya. Nah, ini selama dia tidak terkoneksi dengan kamu, dia masih sering ya kayaknya membayangkan tentang dirimu. Masih sering seperti itu. Ya. Masih sering terbayang tentang dirimu. Masih apa ya di sini yang saya lihat ya? Kayak masih sering berbisik ya, kayak masih sering di dalam batinnya dia itu kayak masih sering berbisik tentang dirimu seperti itu. Oke. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang akan menemani kamu sampai akhir ya. Siapakah dia? Seseorang yang akan menemani kamu sampai akhir. Sorry guys, ini energinya agak berat ya. Wow. Ya. Di sini ada kartu Queen of Swords. Wow. Ya. Seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan dan akan menemani kamu seumur hidupmu ya. Yang aku lihat dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini lagi dekat dengan kamu ya. Dia merasa tertarik ya, meskipun ibarat kata itu kayak perkenalan kalian masih baru seumur jagung ya, tapi dia merasakan adanya suatu chemistry ya, bahwa kamu tuh kayak seseorang yang benar-benar tidak bisa dia lepaskan ya. Seseorang yang kayaknya nggak bisa dia lepaskan, seseorang yang ingin selalu terkoneksi dengan dirimu gitu ya. Dan ini ya, aku lihat tuh dia kayaknya punya trauma di masa lalu ya, dan dia tuh berharap bahwa kamu tuh nggak sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti dirimu ya, kayak gitu. Kita lihat bottom decknya ada apaan. Wow, di sini ada kartu Page of Swords ya, menarik. Nah ya, meskipun kamu sama dia baru saja berkenalan ya, tapi dia ngerasa bahwa nama kamu tuh kayak langsung terpatri di dalam pikirannya gitu loh ya. Kayak susah banget buat dia lepaskan, kayak sehari saja tanpa kabar darimu tuh dia tersiksa banget. Tersiksa banget, kayak ya dia pengen gitu ya secepatnya tuh dia bisa datang menemui kamu ya, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar sayang, serius terhadap dirimu gitu ya. Karena bisa dibilang tuh nama kamu selalu ya teracuni di dalam pikiran dia gitu ya, sampai-sampai kayak membuat dia ini ngerasa bingung loh, gue belum pernah loh ya merasakan rasa cinta yang seberat ini gitu, meskipun lo bukan satu-satunya orang yang pernah ada di dalam hati gue, tapi gue ngerasa ya hanya kamu seseorang yang benar-benar bisa menggetarkan ya hati, jiwa, dan pikiranku saat ini. Wow, menarik ya. Jadi kayak kamu tuh meninggalkan kesan yang sangat positif di sini. Nah, ini kita tata lagi, kita cek dulu, kita lihat gimana energinya ya. Kita cek dulu, kita lihat ya bagaimanakah energi dia saat ini. Bagaimanakah energi dia saat ini? Bagaimanakah energi dia saat ini? Wow, ya. Menarik karena di sini ada kartu The Devil. Kita shuffle lagi ya. Kita lihat dulu. Wow. Nah, di sini ada kartu Nine of Cups, energi dia saat ini. Nah, memang sih bisa dibilang tuh firasat kamu cukup kuat ya, bahwa saat ini tuh kayak kamu ngerasa bahwa saat ini seseorang yang berdilling dengan kamu ya sedang
ada sesuatu hal tuh yang kayaknya dia sembunyikan, yang sedang dia rahasiakan di belakang kamu. Tapi berhubung diri kamu tuh nggak mau ribut sama dia dan kamu nggak punya bukti yang cukup kuat gitu ya, sehingga kayak kamu tuh hanya bisa pasrah gitu ya, berharap bahwa suatu saat jika memang dia menyembunyikan kebusukan, ya kamu berharap gitu ya agar suatu saat tuh orang ini dibukakan gitu ya kebohongannya. Tetapi jika memang dia ini memang orang yang terbaik, ya kamu berharap gitu ya agar ditunjukkan sisi baiknya dia, seperti itu. Nah, ya. Atau mungkin bisa juga di sini menggambarkan tentang seseorang yang sepertinya menutupi rasa sayang dia kepada kamu. Ya. Artinya apa? Orang ini sudah cukup lama naksir, suka, sayang terhadap kamu tapi belum tersampaikan. Nggak tahu kenapa, apakah mungkin dia ngerasa insecure, merasa nggak percaya diri, ya, merasa nggak enak ya, terutama bagi kamu yang mungkin sama dia ikatannya itu kayak bestian, temenan, sahabatan gitu kan. Kayak takut kalau misalkan dia mengungkapkan, itu justru malah membuat diri kamu tuh jauh, seperti itu. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu energi dia. Nah, kelihatan ya, dalam waktu dekat ya, kamu akan kedatangan seseorang ya. Orang ini datang dari masa lalu, dimana kehadiran dia saat ini tuh kayak pengen memperbaiki segala ikatan yang telah usai ya. Artinya mungkin kamu dan dia dulu tuh putus di saat kalian berdua ini masih sama-sama memiliki perasaan yang begitu besar gitu ya. Atau mungkin karena bisa dibilang kalian putusnya karena adanya pengaruh emosi. Nah, dia pengen datang karena dia ingin memperbaiki ya, ingin rekonsiliasi lagi, dalam artian ingin memperbaiki gitu ya, kayak ingin mengulangi dari awal, ingin menebus semua kesalahannya ya, kayak gitu. Karena di sini dia masih sayang sebenarnya sama kamu, dia masih cinta ya, dia masih sayang, dia masih cinta ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Wow, menarik ya, ada yang bersedih. Nah, ini kelihatan ya. Di sini ada seseorang yang sepertinya dia sedang bersedih karena ya, diri kamu tuh kayaknya nggak mau lagi memberikan dia kesempatan, karena kayak kamu tuh udah capek, diri kamu tuh udah lelah karena selama ini mungkin ya kesempatan yang telah kau berikan kepada dia justru malah disalahartikan ya, dimana setelah kau memaafkan dia ternyata dia mengulangi kesalahan yang sama. Setelah diri kamu mencoba gitu ya, setelah diri kamu tuh kayak mencoba memberikan dia kesempatan buat berubah, justru malah orang ini tuh mengulangi kesalahan yang sama, sehingga membuat perasaan kamu tuh benar-benar hancur. Gak cuma perasaan kamu aja, tapi rasa percaya kamu ke dia pun juga kayaknya hilang gitu loh ya. Nah, dan di sini tuh dia benar-benar kayak sedih gitu ya, karena kayak dia nggak bisa ngelepasin kamu sampai kapanpun. Tapi di satu sisi lo nggak terima gitu ya atas segala kelakuan dia yang selama ini tuh kayak udah kamu lakukan terhadap dirimu. Nah, kita lihat lagi di sini ya, bagaimana energinya. Wow. Nah, ini menarik ya. Saat ini ada energi seseorang yang sepertinya sedang merasa jatuh cinta terhadap dirimu. Gitu ya. Bisa dibilang orang ini orang baru ya, orang baru yang hadir dalam kehidupan kamu, dan cara dia mencintai kamu tuh dengan versi dia sendiri gitu ya. Dalam artian tuh kayak perlakuan dia ya, rasa sayang yang dia berikan ini belum pernah kamu rasakan sebelumnya gitu. Dan di mata dia kamu tuh sangat berharga loh ya, meskipun ya mendekati kamu tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah ya, tapi dia nggak menyerah. Dia akan buktikan kepada kamu gitu bahwa
aku benar-benar tulus, serius sama kamu, ya. Kayak benar-benar tulus, serius, ingin berkomitmen, kayak gitu ya. Dan di sini yang aku rasakan juga, dia orangnya misterius ya. Jadi kayak kamu tuh butuh effort yang lebih untuk mengetahui sisi terdalam perasaannya. Ya. Kita lihat lagi di sini untuk yang terakhir. Nah, wow. Nah, ya kelihatan ada seseorang yang masih mempertahankan rasa gengsi dia untuk tidak berkomunikasi denganmu meskipun dia merasa rindu. Ya, karena di sini yang aku lihat, dia tersiksa karena konflik yang dia buat sendiri bersama kamu. Dia orangnya terlalu hiperbola ya, kayaknya terlalu membesar-besarkan suatu masalah gitu ya, terlalu cari-cari gara-gara gitu ya. Padahal hubungan ini tuh sebenarnya jika dijalani indah, tapi berhubung mungkin sikap dia ke kamu yang kekanak-kanakan ya, dan cara berpikir dia yang menurut aku tuh kayak belum bisa dewasa. Nah makanya kenapa gitu ya, sering sekali terjadi konflik di dalam hubungan ini gitu ya. Oke guys, jadi terima kasih banyak ya. Sampai di sini aja dulu videonya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif ya bagi diri kalian, dan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik saja ya link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.